Udah diem aja kau, ini keluarga kami yang sakit. Kalau keluarga kau yang sakit kayak mana? Biar viralin aja, viralin. Ya nih, viralin aja. Kayak gini lah rumah sakitnya. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like teman-teman. Gue doain teman-teman sukses terus dan berkah terus, amin. Ya teman-teman, pada video kali ini ya, jadi sebenarnya ini udah 10 hari yang lalu, mungkin ya udah 1 minggu sampai 2 minggu yang lalu. Cuman gue belum sempat upload teman-teman gitu. Dan gue belum sempat bikin videonya gitu ya. Jadi gue nemuin salah satu video rekaman ya yang ada di salah satu sosial media, yaitu Facebook. Jadi di video itu si pasien ini kayaknya sih komplain teman-teman. Katanya di situ ada tulisan infusnya dicabut tanpa sepengetahuan keluarga. Yang dari gue perhatiin sih kayaknya pasien ini mau dirujuk, cuman lama dapat rujukannya, jadi terkesan pasiennya ditelantarkan. Nah, sebelumnya gue udah pernah bikin video tentang susahnya nyari rujukan. Malah gue nemu video tentang keluarga pasien yang protes teman-teman. Gitu. Di video ini jelas banget ya teman-teman ya. Jadi ada pasien terkesan nggak diapa-apain gitu ya, didiemin aja, nggak ditindak, nggak diapa ya, karena mungkin kalau butuh sesuatu pasien harus masuk ke ICU, ICCU, HCU, tapi di rumah sakit tersebut nggak ada, itu memang nggak bisa diapa-apain. Maksudnya dalam artian nggak ya mungkin akan menetap terus di UGD gitu teman-teman, sambil mencari rujukan ke rumah sakit yang dituju gitu ya. Karena mau ditaruh di mana kalau di ruang HCU penuh atau bahkan nggak ada ruangannya, karena ruangan perawatan itu beda-beda kebutuhannya. Ada ruang rawat inap biasa, ada ruang HCU, ICU, ICCU gitu. Banyak macamnya teman-teman. Ada PICU, NICU, ya pokoknya segala macam ada gitu. Ruang perina ada, ruang bersalin ada. Jadi banyak macamnya. Nah, di sini keluarga ini kesel banget gitu kayaknya teman-teman ya sama rumah sakit tersebut. Sampai si keluarga ini bilang, ya pokoknya nih lu lihat aja nih tuh. Biar aja keluarga orang ini maunya yang sakit juga kayak gini, dibuat kayak gini. Kayak mana lah kalau keluarga kalian yang kayak gitu. Tadi kok dibuka, kok udah tau lama proses. Udah bawa aja. Udah bawa aja. Udah diem aja kau, ini keluarga kami yang sakit. Kalau keluarga kau yang sakit kayak mana? Biar viralin aja, viralin. Ya nih, viralin aja. Kayak gini lah rumah sakitnya. Tanggung jawab. Udah terkenal memang. Iya, biar viral Bapak. Biar menjamkan. Rumah sakit kayak gini dicabut, sama rumah sakit D5 nggak diurusin. Nah, tuh gimana teman-teman? Menurut teman-teman tuh kayak gimana? Ya, jadi di situ yang bisa gue ambil kesimpulan dari video itu, kayaknya sini ya, gue sih belum tahu ya, takutnya ini masih simpang siur. Tapi di situ si keluarga pasien nulis status teman-teman ya, katanya
infus pasien dicabut tanpa sepengetahuan gitu. Kayaknya nih pasien mau dirujuk, cuman kayaknya keluarganya nggak sabar buat nunggu. Kayaknya nih ya, gua nggak tahu. Ya jangan bilang itu kata channel ini begini, gua nggak tahu. Tapi kelihatannya seperti ini ya pendapat gua ya. Jadi pasien itu rumah sakit itu nggak bisa nanganin, kemudian harus dirujuk ke rumah sakit lain. Cuman kayaknya belum dapat rujukan. Gitu. Jadi terkesan gak diapa-apain pasiennya, padahal kan udah dipasang infus, dipasang itu di akhir video lu pasti lihat ya, itu pasien dipasang apa namanya, sungkup apa sih namanya, lupa gue, NRM kayaknya ya, dipasang NRM. Jadi bukan yang gak diapa-apain ya, itu udah dipasang NRM. Terus di situ dia komplainnya di status Facebooknya itu, dia komplainnya apa tadi, infusnya dicabut tanpa sepengetahuan. Jadi yang namanya emang kalau mau rujuk lepas ya, misalnya si keluarganya mau pergi sendiri ya, emang nggak boleh ada infus, ada apapun, selang kencing, infus, itu semuanya harus dilepas gitu. Ya itulah rujuk lepas namanya ya. Jadi keluarganya sendiri emang yang pengen jalan. Beda ketika kalau diantar sama ambulan, itu semua alat harus terpasang, ada infus, selang apalah, terus hasil ini hasil itu. Nah itu udah harus ada gitu teman-teman. Jadi di video itu gue juga apa ya, ya sebagai masyarakat harusnya ditanya dulu gitu kali ya. Gue sih nggak tahu ya dia sebagai apanya, apalagi sampai marah-marah kayak gitu ya. Ya jujur aja sih, gue pribadi ya sebagai perawat gitu yang ngalamin, gue lah di UGD yang kayak gitu kayaknya udah biasa gitu ya. Tapi tolong jangan dibiasain lah hal yang kayak gitu ya kan. Itu kan marah-marahnya ke petugas medis ya kan, ke satpamnya tadi lu lihat kan ya, satpamnya diomel-omelin ya. Biarin aja nih keluarga kita bawa gitu ya. Kata gue sih cuman bilang ya udah sabar ya, kalau udah kehendak Allah apapun pasti terjadi bro gitu ya. Sedikit pengalaman aja ya, dulu juga ada di tempat gue kerja waktu itu, ruang ICU itu cuman ada 2 bed dan selalu penuh, pasti selalu penuh, karena pasien dari UGD itu selalu ngantri buat masuk ICU. Bahkan sampai nggak ketolong di IGD tuh ada ya, beberapa hari di IGD akhirnya perburukan kondisi, dan ada plus akhirnya ada juga udah lama di UGD akhirnya dapat ICU. Ada juga dari UGD mau masuk ICU tapi jadi sehat lagi ya. Itu semua tergantung Allah kalau menurut gua. Dan pernah kejadian bro, waktu itu ada anak kecil tenggelam ya di dekat rumah sakit gua, dibawa ke UGD. Itu ICU-nya itu ya, karena umurnya ini 15 tahun, gue lupa dah anak ini umur berapa. Itu ICU kebetulan banget kosong bro gitu, karena kan di UGD nggak ada ventilator ya. Waktu di tempat gue kerja adanya ventilator, itu adanya di ICU. Nah itu langsung diintubasi di situ, dan alhamdulillah pasiennya selamat ya, semua atas izin Allah gitu ya. Jadi kalau yang kayak gitu yang kerja di UGD dimarah-marahin sih menurut gue biasa aja ya. Cuman buat masyarakat di sini ya, masyarakat awam ya gue sih ngerti ya kalau emosi ya, gimana sih ya, namanya juga orang sakit gitu kan, mau sembuh ya. Tapi tolong lebih apa ya ya gue sih intinya harus ditahan lah emosi, karena emosi itu enggak menyelesaikan masalah gitu ya. Karena udah nggak zaman banget bro yang pakai bentak-bentak, marah-marah gitu. Kalau gue pribadi apa ya gue udah jelasin nih, kalau nggak ngerti apa yang gue jelasin ya udah gue limpahin ke teman gue. Dan kita sebagai petugas kesehatan juga jangan sampai kepancing emosi gitu ya, karena bahaya bro. Beda cerita kalau petugas kesehatan yang emosi, padahal niat kita udah bilangin ya, tapi kadang keluarganya suka nyeleneh gitu ya. Gue bukan membela dari sisi medis ya, tapi emang ini faktanya yang terjadi gitu bro. Kadang ada pasien berdarah dikit, aduh nih darah nih apa namanya, ngucur gitu, berdarah, misal bijoto ngucur tangan ya. Terus ya udah pak tunggu dulu. Biasanya kan namanya di UGD kan kita pakai sistem triase ya, bukan berdasarkan siapa yang datang duluan gitu kan, enggak ya, tapi siapa yang paling gawat. Terus ada juga pasien yang nyeri dada, ya otomatis sih kita tolongin yang nyeri dada dulu lah gitu. Sedangkan pasien yang KLL yang luka di tangan itu yang agak ya berdarah lah, sobek lah ibaratnya ya, itu kan nggak mengancam nyawa bro gitu. Sedangkan yang nyeri dada jantung sebelah kiri ya, dicurigai STEMI ya, itu udah pasti sangat bahaya walaupun dia tidak mengeluarkan darah gitu ya. Jadi menurut gua pokoknya
Aduh, mohon maaf bro. Gue kira ngomong ada yang assalamualaikum bro, ada orang yang ngirim paket abang gua. Jadi tadi gue udah lupa nih ngomong apa mana nih ya. Ya pokoknya itu ya buat teman-teman perawat ya, pokoknya tetap jaga apa ya, kesabaran ya, kita harus tetap sabar. Buat pasien juga, buat orang umum ya, gini ya, jujur aja ya, semua petugas kesehatan pengen kerjanya cepet. Semua pasien bukan yang nggak diapa-apain, pasti diapa-apain. Pasang infus, pasang NRM itu udah termasuk diapa-apain. Bayangin kalau saturasi rendah nggak dipasang NRM, ya cuma dipasang asal kandul doang, pasang NRM enggak. Itu kan di situ aja udah jelas. Kalau si pasien yang tadi di akhir video itu kan udah pasang NRM ya, berarti saturasinya kan udah jelek ya. Dan si perawatnya gue rasa itu, dan dokternya juga tanggap banget ya, cepat tanggap gitu ya, gitu. Jadi jangan apa ya, nggak usah marah-marah lah, emosi itu nggak akan menyelesaikan masalah. Ya mungkin itu aja dari gue ya, mohon maaf ya tadi gue agak blank dikit soalnya ada pakai. Ya salam sejawat, salam sehat buat temen semua, buat masyarakat Indonesia, semoga makin pintar, makin apa, sehat semuanya lah, apalagi lagi masa pandemi gini. Ya udah gitu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.